Selamat pagi anak-anak. Pagi. Siap gerak. Lencang depan gerak. Sudah siap dengan pembelajaran pagi ini? Sudah. Terima kasih. Silakan Magia, maju. Coba Bonita tanya, 9 kali 9 berapa? 81. Terima kasih. Mas Faik, 2 kali 6 berapa? 2 kali 6, 12. Ya, masuk. Mbak Gazan, 6 kali 2 berapa? 12. Ya. Mas Brian, 4 kali 3 berapa? 2. Masuk. Mbak Ima, 3 kali 3 berapa? 9. Ya, masuk. Mas Afsan, 6 kali 3. 18. Ya, pinter. Ayo, semuanya tos. Silahkan masuk. 6 kali 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang sudah kita tugaskan di rumah. Kalau sekarang kita menginjak ke tema 4, yaitu sehat itu penting. Sehat itu penting apa enggak anak-anak? Penting. Contohnya sehat itu penting harus menjaga apa saja? Kesehatan dengan cara makan makanan yang bergizi, sayuran ya, boleh olahraga, Perbanyak minum air putih. iya memperbanyak minum air putih, kemudian apa lagi? Minum vitamin boleh. Terus apa aja? Menghirup udara yang bersih untuk menjaga paru. Nah di sini di tema 4 ini Bu Nita ingin mempelajari tentang jantung. Kan hanya Bu Nita saja yang ingin mempelajari, tapi tentunya kalian semua yang mempelajari jantung. Nanti ada beberapa teman kalian yang akan tampil ke depan untuk mempresentasikan. Bu, presentasi itu apa sih Bu? Di era sekarang ini, di era tahun 2023 ini, kalian semuanya dituntut untuk aktif menjadi siswa. Bu Nita di sini hanya sebagai pembimbing agar kalian bisa menjadi lebih percaya diri, bukan hanya saja memberikan materi, tetapi Bu Nita juga membimbing kalian agar kalian percaya diri dan selalu bisa tampil di depan tanpa rasa malu. Diberikan ulasan materi sama Bu Nita. Jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi sebagai pemompa darah ke seluruh tubuh. Coba kalian pikirkan, apa jadinya kalau tidak punya jantung? Tidak punya jantung kan masih punya hati, Bu. Ya, itu kan anak sekarang ya. Nah, kalau misalnya jantungnya rusak atau jantungnya tidak berfungsi, maka organ yang lain juga akan rusak atau tidak berfungsi. Kemudian sedikit lagi ulasan lagi, pembuluh darah. Apakah pentingnya pembuluh darah itu? Pembuluh darah adalah tempat saluran untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Coba nih karena pembuluh darah, ya darahmu keracak-racak gitu. Karena mereka bisa bersatu. Jadi jantung, terus kemudian ada pembuluh darah itu menyatu agar tercapai kehidupan yang sehat. Kemudian ada lagi ulasannya yaitu paru-paru. Ya tadi ada kaitannya dengan kita bilang harus menghirup udara yang sehat, yang masih banyak pohon, masih banyak taman dan kerinjangan dari yang lainnya. Dari pohon-pohon yang berbuah seperti buah mangga di depan kalian itu masih tempat yang segar untuk dihirup udaranya. Coba kita ingin menunjuk Mbak Iya sama Mbak Cinta untuk presentasi ke depan. Ini Bu Nita sudah punya media. Medianya apa namanya? Torso. Torso itu seperti miniatur. Kalau kalian beli baju ada mannequin. Tahu mannequin? Tahu. Patung bentuk orang tapi dari plastik. Mannequin. Kalau ini torso, ada bagian-bagiannya. Ini ada paru-paru, jantungnya di sini. Ini ada hati. Kemudian ada lambung. Tetapi yang dipelajari kita adalah paru dan jantung serta pembuluh darah. Coba Mbak Dia sama Mbak Cinta boleh membawa buku. Ini ayo maju. Ini punya. Mbak Dia presentasi jantung dulu di sini. Nanti disambar. Sebelah sini nggak apa-apa. Ayo bicara. Sini sebelah sini. Ya coba diterangkan. Dibaca dulu bagaimana presentasinya. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian sehingga jantung berdenyut, mengembang dan menghabis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepala tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut miokardium. Jantung terdiri atas 4 tulang yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Nah, Mbak Cinta coba yang pembuluh darah. Didengarkan ya, teman-teman yang merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh
Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen, akan tetapi banyak mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Paru-paru terdiri atas ribuan tabung bercabang. Tabung bercabang yang jumlahnya ribuan semakin ke ujung semakin mengecil. Pada ujung yang mengecil terdapat kantong udara. Kantong udara tersebut dinamakan alveoli. Masing-masing alveoli memiliki jaringan halus kapiler. Pada jaringan halus kapiler inilah tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, terima kasih. Sebentar, kan Mbak Dia sama Mbak Cinta sudah menerangkan, yang lain kan sudah menyimak. Berarti yang lain sudah siap dengan pertanyaannya. Seperti yang biasa kita lakukan, bagaimana dengan anak-anak harus selalu interaksi dengan teman-temannya. Coba diberikan kesempatan pertanyaan untuk jantung. Siapa yang mau tanya? Ayo, yang Mbak Ismi. Jantung berfungsi untuk. Nah, pertanyaannya jantung berfungsi untuk apa saja? Tentunya bisa menjawab ya, kelompok yang sudah maju atau anak yang sudah maju. Yuk coba dijawab bagian. Jantung berfungsi membuat darah ke seluruh tubuh. Nah, apakah betul anak-anak yang lain? Betul. Terima kasih jawabannya Mbak Dia dan terima kasih Mbak Ismi sudah berani bertanya lagi. Untuk yang pembuluh darah, siapa yang mau tanya? Ya, Mas Afsan, bagaimana pertanyaan? Darah Terdiri atas apa saja pembuluh darah? Ayo coba Mbak Cinta. Vena dan arteri. Nah, kemudian penjelasannya coba dijelaskan ke Mas Afsan. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Iya, sudah puas ya jawabannya Mbak Cinta apa belum Mas Afsan? Sudah. Satu lagi pertanyaan tentang paru-paru. Ayo siapa yang mau tanya? Mbak Dia, ayo. Apa saja peranan paru-paru? Nah, apa saja peranan paru-paru? Coba Mbak Dia lagi. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Nah, sudah jelas dengan penjelasan teman kalian anak-anak? Sudah. Semangat toh, sudah apa belum? Terima kasih. Silakan ditanya sama Mbak Cinta. Belum. Ya belum pulang masih Mas, kan belajarnya masih ya. Dilihat ini. Ayo tertib anak-anak ya. Kalau sudah melihat torso ini, kalian tentunya tahu bahwa jantung berada di sebelah mana kan? Di dada sebelah mana? Kiri. Berarti di tangan ini kalau kamu tambahkan ke sini berarti jantungmu di sini. Ya, dijaga baik-baik jantungnya ya anak-anak supaya tetap sehat, supaya diberikan panjang umur. Dan anak-anak ada tugas di halaman 7. Coba dibuka dulu tugasnya. Nanti kalau di rumah tugas itu bisa dikerjakan atau dibantu oleh orang tua ataupun kakak, saudara, sepupu ya. Karena apa? Setiap kesulitan belajar itu belum dibantu, kok kenapa terbuka dibantu? Ya karena peranan orang tua atau keluarga sangat penting. Nah, apa dibantu? Bilang sama guruku, saya dibantu oleh orang tua. Yang penting kalian bisa mengerjakan dan bisa paham. Kurita mengulas beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Cinta dan Mbak Dia. Jadi ada peranan dari jantung atau fungsi jantung tadi memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian ada pembuluh darah, yaitu tempat mengalirnya darah ke seluruh tubuh. Kemudian tadi ada paru-paru, peranannya adalah apa paru-paru tadi? Sebagai penyuplai darah, oksigen ke dalam darah. Jadi kalau menghirup udara atau oksigen harus yang
bersih, jauhi asap rokok, jauhi asap pabrik dan asap pembakaran. Jangan kalau ada pembakaran kamu diem aja di sebelahnya. Ya, selain mengganggu pernafasan, bajumu juga sangit katanya wong dulu. Kamu sangit gak enak, ya. Nah, kalau sudah kita sampaikan beberapa materi, teman-teman juga sudah maju ke depan untuk menyampaikan materi apa, tugasnya jangan lupa dikerjakan. Saya rasa cukup, berikan rasa cukup. Semoga bisa menjadikan kalian lebih mengetahui apa peranan dari jantung, paru-paru dan pembuluh darah. Coba sebelum kita mungkin pembelajaran kita ingin nyanyi bersama-sama, nggak bisa berdiri, duduk saja. Lagu daerah dari Papua. Apa anak? Yuk nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.